Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham ya, requestan dari teman kita yaitu Bank Befitch atau Bank Victoria International Tbk. Bagaimana potensinya? Apakah Bank Victoria ini sudah memenuhi ketentuan modal inti 3T? Atau bagaimana sentimen positifnya? Apakah ada sentimen positif? Atau bagaimana? Kenapa saham Befitch ini beberapa hari ke belakang mengalami penurunan? Untuk tahu jawabannya, teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, sebelum kita masuk ke pembahasan chartnya, kita cek dulu beritanya ya. Ini saya coba carikan beritanya ya, melalui investasi atau keuangan kontan.co.id ya. Ini ada pemberitaan bahwa tersisa 1 bulan ya, masih ada 2 bank yang belum umumkan rencana pemenuhan modal 3T ya. Di beritanya ini ada pembahasan untuk Befitch ya. Kita langsung fokus ke Befitch-nya ya. Bank Victoria International memiliki modal inti 2,5 miliar per September 2022. Befitch berencana melakukan right issue 4,95 miliar saham dengan nilai pelaksanaan atau harga pelaksanaan 130 sampai dengan 155 rupiah per lembar saham. Sehingga potensi dana masuk itu sebesar 768. Jadi Bank Victoria ini, Befitch ini akan menyelenggarakan right issue ya. Kisarannya di 130 sampai dengan 155 seperti itu. Kemudian kita cek juga beritanya di website yang sama ya, keuangan.kontan.co.id. Ini juga membahas bahwa Befitch ini akan menyelenggarakan right issue. Kapan right issue-nya, kemudian berapa harga pelaksanaannya. Kalau dilihat ini belum ada harga pelaksanaan pastinya ya. Kita bisa cek di sini ya. Ini saat bersamaan Befitch juga memaksimumkan 4,54 miliar saham waran dari modal ditempatkan atau disetor penuh ya sebagai penyertaan saham biasa atas nama hasil pelaksanaan right issue. Kemudian Bank Victoria menargetkan rencana right issue tersebut akan mendapat persetujuan regulator tanggal atau pada 5 Desember 2022. Kemudian date-nya dari HMETD-nya yaitu dijadwalkan tanggal 13 Desember 2022. Untuk pasar tunai tanggal 15 Desember 2022. Jadi dia sudah konfirmasi ya akan menyelenggarakan right issue. Cuman nilai berapa right issue-nya, harga pastinya, harga pelaksananya itu belum diketahui ya, seperti itu. Tapi ancer-ancer atau biasanya bisa dibilang perkiraan jadwalnya yaitu tanggal 13 Desember 2022. Kemudian pasar tunai atau recording date tanggal 15 Desember 2022. Nah, kenapa saya bahas dua berita ini? Karena kalau teman-teman sadari beberapa hari ini saham Befitch ini mengalami penurunan. Kenapa? Karena kalau teman-teman tadi cerna di perkiraan harga pelaksanaannya itu di 130 sampai dengan 155. Kalau dilihat dari Vico ya, pengendalinya Vico itu range-nya harga pelaksanaannya tidak akan jauh ya, tidak akan jauh dari harga pasarnya. Kemudian kalau berkaca di right issue-nya beberapa saham bank mini ya, maka bisa ditarik kesimpulan rata-rata harga pasarnya di bawah harga pelaksanaan. Sehingga itu menjadi salah satu alasan kenapa Befitch ini mengalami koreksi. Karena ketakutan dari beberapa investor
ya. Takutnya Bank Befik ini juga akan melakukan atau menyelenggarakan right issue di harga pelaksanaan yang di atas dari harga pasar. Sehingga untuk mencegah tersebut, teman-teman pemegang sahamnya itu mulai jualan, mulai keluar dulu dari saham Befik ya. Amankan cash flow-nya mungkin, atau yang sudah profit keluar dulu, amankan profitnya, seperti itu. Jadi terdampak apa? Sehingga dia mengalami koreksi beberapa hari ke belakang. Tetapi kalau dari lihat chartnya, kalau menurut saya selama dia berada di atas level 124 ya, support yang terbentuk di 120-124 di sini, ini area support ya, beberapa kali menahan pergerakannya. Kalau dia masih berada di atas level support tersebut, masih cenderungnya cukup aman ya, walaupun secara time trend atau secara trend ini jelas masih downtrend. Kenapa? Karena EMA 50-nya di bawah EMA 200, EMA 50-nya di 133, EMA 200 ada di 141 ya, seperti itu. Kalau teman-teman misalnya tarik lebih minor gitu ya, jangka pendek beberapa bulan, mungkin range-nya masih sideways ya, di range 120-an sampai dengan 140-an secara jangka pendek. Tapi secara overall jangka panjang ini jelas masih fasenya downtrend, seperti itu. Mungkin tunggu momentum ya, keputusan berapa harga pelaksanaannya, kemudian apakah pemegang saham dari Befik ini akan mengambil seluruh haknya atau tidak. Karena sekedar informasi ya, ada beberapa bank yang menyelenggarakan right issue tetapi saham pengendalinya atau pemegang saham pengendali itu tidak mengambil seluruhnya atau cuma ngambil sebagian dari haknya. Jadi itu juga menjadi sentimen negatif juga. Kenapa? Karena pemegang saham existing itu dianggap memiliki informasi lebih dibandingkan retail ya. Sehingga kalau yang tahu informasi lebih aja tidak mau mengambil seluruh haknya, ditakutkan oleh investor retail adalah pasti ada sesuatu hal yang tidak diketahui yang menyebabkan pemegang saham existing itu tidak mengambil atau melaksanakan haknya secara keseluruhan, seperti itu. Kemudian bagaimana potensinya untuk Befik? Kemungkinan dia akan menuju atau mengarah ke area support ya di 124 sampai dengan area 120. Buat teman-teman yang belum punya saham Befik, apakah bisa entry? Mungkin bisa spekulasi buy di area ini ya, atau tunggu di area supportnya. Kenapa? Karena lebih aman, buy on weakness, seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah atas, apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa averaging down? Mungkin bisa averaging down di daerah support kuatnya ya. Tetapi pastikan teman-teman punya money management sehingga ketika dia breakdown dari support tersebut, teman-teman masih mungkin untuk tambah muatan. Tapi saya harap di support kuatnya ini mampu menahan pergerakan dari Befik ya, seperti itu. Kemudian volume, ketika koreksi volumenya cukup oke ya, cukup ada ya. Kemudian garis MACD ini mulai mengarah ke bawah, mengindikasikan tekanan jual ya. Seperti itu. Kita coba pastikan ke broker summary-nya. Ini Befik ya. Tanggal 28 sampai dengan tanggal 2 dengan value net ini ternyata kalau teman-teman bisa cek di sini, ini masih ada akumulasi ya. Ya, jadi koreksi kemarin 2 hari itu ternyata masih ada akumulasi ya selama 1 minggu oleh XA, PC, CP, AG, dan DH. Harga rata-rata teman-teman bisa cek ya, 130-an, paling tinggi 134, paling murah 132 ya. Kalau dilihat paling murah aja 132, ini sebenarnya masih floating loss ya, floating loss seperti itu. Jadi kurang lebih kalau seandainya dia masih akan hold ya, masih akan
keep saham ini, kemungkinan dia akan rebound di daerah support ya. Teman-teman bisa pantau aja di area supportnya untuk bisa spekulasi buy selama dia masih tertahan di area support. Tetapi kalau seandainya dia mengalami koreksi, bahkan ARB di area support dengan disertai over tebal ya, mungkin misalnya kalau ke lock ARB dengan volume tebal, teman-teman mendingan jauhi. Kenapa? Karena ada tanda-tanda dia breakdown dari supportnya seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.